Perkenalkan dengan ibu saya Angelika Nalajendin, mahasiswa PGSD UNS semester 4 dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya meminta waktu ibu sebentar untuk wawancara terkait media pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran. Itu dengan ibu itu. Jadi mulai pertanyaan pertama ibu. Jadi sejak kapan ibu ini mulai mengajar di kelas 5 dan bagaimana pandangan ibu tentang pentingnya penggunaan media pembelajaran ketika pembelajaran berlangsung? Di kelas 5 itu dari 2 tahun, karena sebelumnya itu saya mendapat amanah di kelas rendah, terus bilang waktu di kelas 3. Jadi untuk di kelas 5 ini baru 2 tahun ini. Terus itu medianya sendiri itu menurut saya kalau di kelas 5 walaupun itu tingkatannya sudah agak mudeng anaknya, tapi tetap penting karena di beberapa mata pelajaran itu anak-anak masih bingung untuk memvisualkan apa sebenarnya yang akan dipelajari itu. Jadi guru kan misalnya, oh ini gambarnya seperti ini, tapi kan anak itu abstrak kadang. Yang dipikirkan saya mbaknya ini, anaknya mbaknya gini. Lah kita kan nggak menemukan sesuatu, nggak klop kalau nggak ada. Oh ini loh yang tak maksud tuh ini. Nah jadi menurut saya apapun medianya sebisa mungkin diadakan media pembelajaran. Untuk media yang biasa digunakan ketika pembelajaran itu apa saja? Biasanya kalau seperti itu gambar ataupun kartu kayak tadi, terus ajar itu pakai aplikasi itu enggak, misalnya yang online misalnya apa, atau gambar yang bisa dari web. Misal pakai buzzer itu loh mbak, kan ada media yang pakai web itu kan. Jadi kalau pakai buzzer itu kan, kalau pakai buzzer yang dari kayu itu kan sulit dilihat. Nah itu pakai yang online itu, jadi kalau pakai buzzer itu pakainya gimana, terus kan itu angka-angkanya kelihatan kalau di dijelaskan. Kemudian untuk contoh media manipulatif dan digital yang pernah digunakan selama pembelajaran. Kalau manipulatif itu ya kalau kemarin katanya ya gambar kayak gitu mbak. Kalau yang digital itu ya baru sejenis yang dari aplikasi gitu. Kalau dulu itu sebenarnya sudah pernah ada latihan di Polri itu tentang AI. Itu sudah pernah dulu, cuman tidak ada suatu hal apa ya, itu harus bikin sendiri ya. Jadi ada keterbatasan untuk membuat konten atau ER-nya itu pernah, tapi untuk diaplikasikan siswanya belum. Jadi dulu yang pernah, tapi sudah ada pelatihan. Selama ini media yang digunakan itu apakah dibuat sendiri atau disediakan dari sekolah atau ibu mengambil dua? Kalau biasanya itu membuat sendiri, tapi ada beberapa media yang memang sudah ada di sekolah. Misalnya kalau gambar ya yang biasa itu kayak pepan itu kan ada, terus kayak blogger itu sudah ada. Tapi ada beberapa yang itu membuat sendiri karena untuk menarik siswanya sendiri, kan memang ada beberapa yang memang harus dibuat sendiri kayak. Kemudian bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media yang selama ini sudah diberlakukan? Kalau siswa itu yang pertama biasanya penasaran, ini apa gitu, hal baru ya. Terus selanjutnya baru ini cara ininya gimana, kok bisa apa, ini tuh diapain toh. Nah, biasanya kan anak itu kepo, nah nanti kalau sudah kepo dia akan belajar sendiri. Nah tapi ya kadang itu masalahnya itu kan, kalau saya kan sistemnya kooperasi bareng-bareng ya, kelompok itu kadang sudah penasaran gitu, tapi kadang sama teman-temannya itu kadang nggak cocok pakai tadi misalnya, nggak misal nih dia nggak cocok sama temannya ini, lah dia sendiri. Nah gimana caranya ya ini biar tetap bersama-sama gunakan media. Dan biasanya materi apa yang sulit dipahami kalau peserta? Kalau di kelas 5 itu matematika, terus IPAS. Kalau IPAS sama biasanya
PP, karena PP itu materinya sangat banyak dan itu digabung. Biasanya saya menggunakan media di itu. Kalau yang bahasa Indonesia itu biasanya anak udah bisa memahami apa yang saya inginkan, tapi kalau matematika itu kan kadang butuh media untuk visual kan. Nah itu paling sering ya matematika, IPA sama PP. Kemudian apakah media yang disediakan itu tadi membantu pemahaman peserta didik terhadap materinya? Iya, sangat membantu karena ya anak itu kan kodratnya ya biasanya nek di sekolah itu udah tahu materi kan angel itu udah males belajar lah. Kalau kita nggak diakali ya nanti tetap apa ya untuk menyerapnya itu kurang. Contohnya keseimbangan materi seni budaya juga lupa. Keseimbangan itu kan anak bingung, jadi yang seimbang itu harus apanya? Ya, keseimbangan ada macam-macam gini. Nah ini kan kadang yang kanan kiri atas bawah itu gimana harus sama apanya? Itu kan kita harus nyiapin media sendiri. Kalau dari LKS itu kan kadang nggak ada atau jadi nyari sendiri. Walaupun kalau matematika misalnya juga sama, kadang kan ada beberapa yang tidak ada, jadi kita harus Jadi media tersebut apakah berpengaruh terhadap hasil belajar juga? Iya, tingkat apa mbak? Dia tuh paham lebih lama dia bertahan kayak di pikiran itu lebih terkenang kalau menurut saya. Lebih nempel ya. Karena oh yang dulu tuh yang gini toh, yang ini dia tahu gitu yang mana. Kemudian apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan media pembelajaran? Kendalanya itu yang pertama kalau saya lihat itu sebenarnya di penyusunannya Pak. Itu kan membutuhkan waktu. Nah kadang itu waktu dalam satu hari itu kan ada beberapa pelajaran. Nah, kita harus memilih mana yang akan menggunakan media ataupun sebelum ini kan pasti kita menyiapkan media, tapi mungkin setiap hari anak-anak itu kan karakternya berbeda, jadi media yang digunakan juga mengikuti perkembangan si anak-anak. Jadi kalau sekarang yang disukai anak-anak itu kan media yang visual. Jadi kalau selain dia itu nggak ingat itu kayak kurang marem gitu ya. Kalau saya lebih sukanya itu ya saya kayaknya apa gitu. Nah itu anak biasanya lebih konsen. Kemudian apakah media yang tersedia itu sudah cukup dan sesuai diterapkan saat ini? Sesuai. Tapi kalau untuk atau tidaknya mungkin ada beberapa pelajaran ada yang memang belum bisa untuk memenuhi semuanya. Jadi mungkin ada beberapa yang ada medianya, mungkin ada beberapa yang kita hanya bersifat oh ini contohnya seperti yang di buku atau hanya kita ya medianya seadanya yang kita bisa atau contohnya mirip seperti ini tapi ini hampir sama dengan yang sesungguhnya. Kemudian dukungan apa yang diberikan dari pihak sekolah untuk penggunaan media ini? Dukungannya dari Pak Kepala Sekolah sendiri kayak misalnya di sini kan ada beberapa yang memang disediakan di sekolah, ada pula yang disupport untuk media pembelajaran. Contohnya kemarin itu kan ada media yang jadi memang rambu itu juga Pak Kepala itu juga apa ya masukan kayaknya bagaimana. Terus untuk di dalam kelas itu juga diberikan seperti contoh-contoh di kelas ini bagaimana maupun akan terjadi itu juga kalau di kelas ini kurang perlu nggak cuma kita tetap kasih ya cuma di seperti beberapa media yang memang belum bisa yang mahal. Kalau alat-alat seperti tapi ya tidak. Ini kan LCD di sini hanya
dua, terus soft juga satu, jadi kita harus gantian gitu ya. Media seperti apa yang menurut Ibu itu ideal untuk diterapkan kalau peserta didik? Ideal atau tidak itu kalau menurut saya tergantung mata pelajaran yang akan disampaikan. Kadang kita sudah apa namanya misalnya yang digital, tapi kan kadang anak itu masih bingung itu gimana. Misalnya bangun ruang kan bisa dibandingkan dengan, tapi kalau misal kita ada barangnya, ya anak bisa pegang, anak bisa merasakan, oh ternyata tuh ada sisi itu yang diwakil ini. Nah itu kadang simple, lebih murah juga, misalnya di kayak peta itu lebih murah kan. Jadi kalau yang manipulatif apapun menurut saya ideal atau tidaknya tergantung kebutuhan siswanya. Ya, tergantung kebutuhan siswanya, tergantung karakter anaknya, maupun kebutuhan dari mata pelajarannya sendiri. Terakhir Bu, harapan atau ide media apa yang Ibu merasa itu dibutuhkan tapi selama ini itu belum tersedia, itu apa? Ya, yang mungkin yang 3 dimensi itu. Jadi kayak kalau biasanya kan kita gambar apapun yang nyata ini kan, tapi kita kalau yang asli kan misalnya gambar kan hanya dari sisi depan, atau misalnya kalau di belah gini kan nggak ada. Kalau di akan atau akan saya pernah lihat itu di elemen-elemennya kan bisa dibolak-balik gini, bisa diputar dari sisi atas bawah atau gimana, itu kan lebih enak gitu lihat. Oh ini yang mana paru-paru itu punya bronkus, punya alveolus, kan bisa dilihat dari gitu. Jadi saya dimensi kalau menurut saya. Jadi anak itu bisa melihat secara detail gimana bentuknya. Terima kasih Ibu ini untuk sesi wawancaranya. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan, merancang media yang dibutuhkan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kita bisa menerapkan AR, VR yang 3 dimensi supaya lebih membantu peserta didik juga. Kemudian untuk mata pelajaran yang merasa sulit mengenai matematika, MPP, tapi itu sudah sering ya Bu digunakan untuk media pembelajarannya ya. Jadi mungkin kedepannya semoga saya bisa merancang, jadi saya mohon bantuan mungkin di lain kesempatan untuk bimbingan dan juga arahannya seperti apa yang terbaik supaya bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Semoga nanti bisa membantu di tugas yang Terima kasih banyak Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.